melakukan normal. Nah, setelah dilakukan uji prasarat yaitu normalitas datar, maka yang berikutnya kita melakukan uji hipotesis ini. Nah, ini grafiknya kita sembunyikan aja. Ya, cara menyembunyikannya ditaruh di sini ya. Nah, maka ini tersembunyi, tidak nampak. Tapi kalau mau munculkan lagi ya tinggal klik di sini. Sembunyikan gitu. Sembunyikan aja Pak, daripada dihapus. Siapa tahu nanti butuh misalnya ya. Jadi nggak dihapus, tapi disembunyikan. Nah, sekarang kita mau melakukan uji hipotesis 1. Jadi datanya adalah numerik, dua-duanya berdistribusi normal, sehingga analisisnya nanti adalah analisis numerik yang berdistribusi normal, yaitu pakai parametrik. Ya, parametrik. Parametrik itu yang ini. Untuk uji hipotesis 1 itu hipotesisnya adalah komparatif berpasangan. Nah, kalau berpasangan kemungkinannya ini. Tapi itu hanya 2 kelompok Pak, pre dan post. Berarti ya, kesimpulannya kita pakai ini untuk uji hipotesis 1, yaitu uji pre berpasangan. Nah, bagaimana melakukan uji T berpasangan untuk hipotesis 1, yaitu pretest dan posttest pada kelompok 1. Berarti yang dianalisis itu adalah ini, perbedaan antara BI pretest dan BI posttest pada kelompok 1. Pada kelompok 2 tidak dilakukan pengetesan, sehingga kelompok 2 kita nonaktifkan. Caranya data select cases yaitu kita hanya melakukan analisis di kelompok 1. Ya, caranya seperti ini. Kita ulangi. Di data select cases if condition is satisfied, ketik if-nya, kemudian kelompok mana yang mau kita analisis. Kelompok 1 dulu, kelompok pindah ke kanan sama dengan 1, continue, oke. Maka kemudian data kita seperti ini. Kelompok 2-nya dicoret. Caranya piye? Tidak dianalisis. Terus kemudian kita lakukan analisis untuk uji hipotesis 1 dengan uji T berpasangan. Caranya analyze, compare mean, per sampel. Salah. Uji T berpasangan itu nama lainnya adalah per sampel t-test atau dependent t-test atau per sampel t-test atau per t-test. Jadi Gini. yang kita uji adalah BI pre dengan BI post. Ini yang kita uji otomatis hanya kelompok 1 ya.
Piye ta, Kelompok Cak? duanya ini coret di sini. Oh, wis lho, Ma. Option nggak ada yang kita Ini ubah, nomor. bootstrap juga nggak ada yang kita ubah, hanya seperti ini, yaitu BIP dan BI pos. Oke. Maka ketemunya seperti ini. N-nya 15 ya pada kelompok 1. Pada pre maupun post itu 15, sehingga tidak ada yang missing. Nah, yang dianalisis, yang diuji beda itu adalah min-nya ya, sebetulnya ya. Min pre ini di rata-rata dengan min post di sini ini di rata-rata. Yang diuji beda itu. Video. Sehingga kemudian di sini ditulis 73 plus minus 10,316 plus minus standar deviasi ya. BI posnya itu setelah perlakuan, setelah intervensi IP1 itu BI-nya meningkat menjadi 78,67 plus minus 9,72. Secara deskriptif, secara kasat mata di sini ada peningkatan ya dari 73 menjadi 78. Tapi peningkatan ini itu signifikan atau tidak? Maka kemudian tidak hanya data deskriptif saja yang dibutuhkan atau analisis deskriptif yang dibutuhkan, tapi kemudian untuk menentukan itu signifikan atau tidak itu adalah statistik inferensial ini dengan menggunakan pair sample t-test atau dependent t-test atau UJT berpasangan. Yang dibaca apanya? P-nya di sini. P-nya 0,003. Ya lebih kecil dari 0,05. Artinya apa kalau lebih kecil dari 0,05? Signifikan. Jadi perbedaan 73 menjadi 78 itu signifikan. Artinya HA-nya diterima, hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh IP terhadap kemampuan fungsional ini diterima. Kalau HA-nya diterima otomatis H0-nya bertolak. Jadi tidak ada pengaruh IP satu terhadap kemampuan fungsional pasien itu ditolak. Yang diterima ada pengaruh. HA diterima, H0-nya ditolak. Karena di sini P-nya sama dengan 0,003. Ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti ini signifikan. Ada perbedaan. Kalau kita hanya membaca nilai P-nya, maka kita hanya menyimpulkan ini loh ada perbedaan antara ini dan ini, ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya berapa? Maka analisis inferensial ini nggak bisa menjawab. Untuk bisa menjawab harus dilihat analisis deskriptifnya. Oh 73 awalnya menjadi 78. Oh ini ada peningkatan. Dan peningkatan itu signifikan. Jadi butuh analisis deskriptif dan juga analisis inferensial. Yang dilihat ini, kemudian dilihat juga di sini. Ini adalah selisihnya, yaitu 73,00 dikurangi 78,67. Ini ketemunya ini. Oh peningkatannya itu 5,667 peningkatan rata-rata ya, rata-rata peningkatan itu 5,667. Itu G ber 1.
Kemudian untuk uji hipotesis 2-nya, maka kemudian yang kita analisis adalah kelompok 2, sehingga kelompok 1 kita nonaktifkan. Masuk lagi ke data, select basis, if ini diganti 2. Boleh klik di sini, boleh juga dituliskan dari keyboard. Maka kemudian yang aktif adalah kelompok 2. Yang dianalisis nanti adalah BI pre dengan BI post pada kelompok 2. Caranya gimana? Di normalitas data Pak, tadi kan sudah normalitas data yang BI post ya, ini pada kelompok 1 maupun kelompok 2 normal semua. BI pre pada kelompok 2 yang kita analisiskan ini ya, BI pre pada kelompok 2 normal, BI post pada kelompok 2 sudah normal. Ini sama ini normal. Yang sudah kita lakukan tadi itu adalah BI pre kelompok 1 dengan BI post kelompok 1. Ini dan ini normal juga. Nah, karena dua-duanya tidak normal, maka kemudian analisisnya sama seperti tadi. Analyze apa tadi? Compare mean, terus sample test. Yang kita analisis adalah BI pre dan BI post. Ingat selalu kalau kita membuka menu SPSS itu yang tampil adalah yang terakhir kita buat. Ya, kita membuat tadi BI pre dan BI post ya, sehingga kita begitu membuka sudah ada tampilan seperti ini. Tapi kalau Anda mau mengubah itu di reset dulu, di reset, yaitu BI pre dengan BI post. Option tadi nggak ada yang perlu kita ubah, bootstrap juga nggak ada yang perlu kita ubah, langsung di okay. Maka kemudian ketemunya seperti ini. Pada kelompok 2 itu minnya dari 74 menjadi 84. Pak, peningkatannya itu 10 lebih itu Pak. Nah ini peningkatannya. Kalau tadi meningkat 5 aja signifikan, kalau ini meningkat 10 itu kemungkinan besar signifikan juga itu Pak. Ya, ternyata P-nya 0,000. Jadi signifikan. P lebih kecil dari 0,05, ini juga signifikan. Sehingga hipotesis 2 itu diterima, HA-nya ditolak anunya. Yaitu ada pengaruh ID2 terhadap peningkatan kemampuan bernapas. Hipotesis 2-nya diterima, hipotesis alternatif yang kedua diterima. Wah, ini kemungkinan intervensi yang kedua Pak itu lebih baik dari intervensi 1. Kenapa? Karena peningkatan pada indeksnya itu lebih tinggi, lebih banyak, sampai 10,33. Sedangkan kelompok 1 itu hanya meningkatkan 5,6. Kemungkinan kelompok 2 atau intervensi 2 itu lebih baik dari intervensi 1.
Jadi kalau secara deskriptif itu kelompok 2 lebih baik dari kelompok 1 secara deskriptif. Tapi deskriptif itu nggak boleh dipakai untuk menyimpulkan. Yang dipakai untuk menyimpulkan adalah inferensial, nilai P-nya. Maka kemudian untuk uji hipotesis 3 kita lakukan ini. Dia tidak berpasangan dua kelompok. Berarti kalau semuanya normal, numerik yang semuanya normal, pakainya parametrik. Kalau parametrik di sini itu adalah uji T tidak berpasangan. Ya, jadi kita melakukan uji T tidak berpasangan. Caranya bagaimana? Maka kemudian kita aktifkan semua kasus. Jadi kita taruh data, select cases, all cases. Select cases, all Oke. cases. Oke. Maka kemudian tidak ada data yang dicoret, Coret. semuanya aktif. Semuanya aktif. Kita pakai uji T tidak berpasangan. Ada di mana uji T tidak berpasangan? Analyze, combine, independent, and non-independent. Kita mau menguji beda sebetulnya hanya ini aja, post test saja. Ya. Tapi kita wajib tahu perbandingan saat pretest. Kita wajib tahu ini. Walaupun yang mau kita bandingkan hanya ini dan ini ya, lebih baik yang mana? Itu kita bandingkan ini post test dengan post test. Tapi kita harus tahu keadaan pretestnya. Yang kita harapkan adalah pada saat pretest itu P-nya lebih dari 0,05. Kenapa? Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan di antara dua kelompok. Kalau tidak ada perbedaan sebelum diberi intervensi, itu artinya dua kelompok ini berangkat dari keadaan yang sama. Ya. Keadaannya sama dua kelompok ini. Jadi yang diharapkan. Sehingga kalau setelah post test itu keadaannya itu berbeda, maka yang membuat perbedaan itu adalah intervensi. Ya. Tapi kalau awalnya itu sudah tidak sama, maka kemudian akhirnya di sini juga tidak sama, itu nggak bisa disimpulkan bahwa yang membuat perbedaan itu intervensinya. Nah memang sebelum diberi perlakuan ini kelompok ini memang lebih baik loh, ya gitu. Sehingga harapannya ini pre-nya ini nggak ada beda. Sehingga kita lakukan uji beda antar kelompok ini, pretestnya juga, ya jadi pretestnya juga dan post testnya juga. Ini BI pre dan BI post itu maksudnya adalah di sini ya yang diuji dengan ini BI postnya ini. Bukan BI pre dan BI post di sini. Ya. Atau kalau Anda menyajikan atau ragu-ragu ya kita uji BI pre-nya dulu aja, beda atau enggak. Sebetulnya kalau kita jadikan satu kan lebih cepat. Kelompok grupnya yang dua ya, grup 1 atau kelompok 1 dan kelompok 2. Optionnya
nggak ada yang kita rubah. Bootstrapnya nggak ada yang kita rubah. Sudah seperti ini. Harapannya di sini itu adalah tidak ada beda. Nah, ini pada saat pre, ya, itu minnya 73 dan 74 ya, dari data sebelumnya. Sebetulnya di independent test ini juga ada datanya ini, data yaitu 73 dan 74. Nah, ini kemungkinan nggak ada beda ini, karena selisihnya hanya sedikit, 73 dengan 74. Kemungkinan nggak ada beda. Maka apa yang dilihat? Yang dilihat adalah ini, signifikan detail. Ini nilai P-nya ini. Nah, yang dilihat yang mana? Yang ini atau yang di bawahnya itu? P-nya kok 2 nih Pak? Ini kebetulan sama ini. Nah, untuk yang dilihat yang atas ataukah yang bawah itu adalah dari sini. Ini yang disebut dengan tes equality of varian atau homogenitas varian. Ya, tes homogenitas varian. Menggunakan apa tesnya? Menggunakan Levin test, namanya Levin test. Namanya Levin test. Ya, Levin test for equality of varian atau homogenitas varian. Tes homogenitas varian menggunakan Levin test. Gimana kesimpulannya? Data itu apakah homogen atau tidak homogen? Itu batasnya adalah 0,05. Sama seperti uji normalitas data. Kalau P-nya lebih dari 0,05, ini P-nya ya. Lebih dari 0,05 maka data dikatakan equal atau homogen. Ini berarti kesimpulannya apa ini? Ini lebih dari 0,05 kan ini. Berarti variannya homogen. Jangan disebut normal, homogen atau equal. Varian itu apa toh? Sebaran data. Ya, sebaran data. Jadi ini tadi loh. Data ini tadi. Sebarannya itu mungkin atau tidak antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalau ini tadi pretest berarti ini sebaran data ini pretest baik kelompok 1 maupun kelompok 2 itu homogen. Kalau homogen itu artinya apa toh? Artinya itu dia mengumpul gitu ya. Sebarannya itu mengumpul pada area tertentu, tidak kemudian sebarannya itu terpencar kemana-mana gitu. Jadi datanya homogen. Varian data, variannya bukan data tapi varian. Sebaran. Ya, sebarannya homogen. Nah, kalau sebarannya homogen seperti ini, maka yang dilihat yang mana? Yang atas. Ini loh. Equal varian assume. Nah, equal varian itu berarti variannya homogen. Nah, kalau di sini lebih kecil dari 0,05, maka P independent test yang dilihat itu yang bawah di sini. Yaitu pada saat
Equal variannya not assumed, tidak equal, tidak umum yang dilihat. Jadi uji homogenitas itu dengan level test kita tidak sengaja melakukannya. Jadi pada saat kita melakukan independent test atau uji T tidak berpasangan, itu otomatis level testnya akan muncul sendiri. Nah, pada saat pretest ternyata di sini 0,776. Kayaknya 0,776. Jadi sesuai dengan ekspektasi kita, dua kelompok ini awalnya itu tidak berbeda. Tidak berbeda. Sehingga kalau nanti post test itu ada perbedaan, maka yang membuat perbedaan itu adalah intervensinya. Sehingga intervensi mana yang lebih baik itu nanti akan terjawab. Nah, sekarang kita lihat postnya. Analyze, compare mean, independent test, dan PIP yang kita analisis, tapi PIP ya, kelompok sudah seperti ini, akan oke. Nah, pada saat post test itu kelompok 1 78 ya minnya, kelompok 2 84. Wah, ini kelompok 2 lebih baik nih. Ya, indeks badannya lebih tinggi. Tapi signifikan enggak? Ternyata enggak signifikan. Ya, 0,152. Walaupun di sini terlihat beda yang nyata, tapi ternyata perbedaan itu enggak signifikan. Ini ketemunya B 0,152. Berarti di sini tidak ada perbedaan pengaruh. Jadi HA-nya ini ditolak. H0 yang diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Artinya apa lagi kalau mau diperjelas? Tidak ada perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2. Padahal di sini bisa meningkatkan signifikan. Di sini juga bisa meningkatkan signifikan. Dua-duanya bisa meningkatkan kemampuan fungsional, tapi tidak ada yang lebih tinggi. Jadi dua intervensi ini sama baiknya, ya, sama baiknya, karena dua-duanya bisa meningkatkan kemampuan fungsional dan kemudian tidak ada perbedaan. Wah, padahal hipotesis saya itu ada perbedaan. Kalau seperti ini saya nggak puas. Sebetulnya kelompok 2 ini lebih baik. Maka kemudian saya melakukan analisis selisih, ya, selisih. Saya akan membuat variabel baru lagi yang isinya adalah selisih. Saya buat di Excel aja lah yang mungkin ngitungnya lebih gampang. Selisih.
dengan jadi BI pre pada kelompok 1 dikurangi BI pos. Pak, umumnya BI pos itu lebih tinggi daripada BI pre, supaya di sini tanda negatifnya itu tidak ada, bukan BI pre dikurangi BI pos, tapi BI pos dikurangi BI pre saja, Pak. Oke, boleh. Sama dengan BI pos dikurangi BI pre. Ya. Terus kemudian Anda copy ke bawah. Nah, ini selisih. Ya, selisihnya atau peningkatannya seperti ini. Pak, ini ada tetap yang minus ya, ini malah membelut ya, ada satu yang malah membelut. Terus kelompok 2-nya juga sama ya, kelompok 2-nya sama ya. Sama dengan BI pos dikurangi BIP pada kelompok 2. Terus kemudian kita sorot seperti ini, di pojok kanan bawah itu ada tanda kotak kecil, itu kemudian kita seret ke bawah. Nah, data ini kemudian kita copy ke SPSS. Copy. Bisa bunyi sendiri. Terus kemudian yang selisih milik kelompok 2 ini juga kita copy, kita taruh di bawah. Variabelnya ini kita beri nama selisih. Sebenarnya saya tidak hindari. Ini juga data skill ya. Nah, kita punya data seperti ini, data selisih. Nah, ini yang mau kita uji beda. Apakah kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2? Maka kemudian kita lakukan, berarti kita punya variabel baru ya, yaitu mungkin di sini kita beri nama O5 dan O6. Ya, ini kita bandingkan. Ini data selisih, ini data pos, ini data selisih. Nah, selisihnya kita bandingkan. Pak, pakai uji normalitas data dulu, Pak. Ya, kita uji normalitas datanya. Descriptive, explore.
selisih yang kita uji normalitas data. Statistiknya ya, ini rata-rata peningkatannya adalah 5,67, tadi sudah di atas saja ya. Kemudian kelompok 2 rata-ratanya peningkatannya 10,33, tadi data di atas sudah disebutkan. Normalitasnya pakai Sapir-Whorf di sini. Maka yang satu ini normal, yang satu tidak normal. Ya, 0,02. Tapi Anda masih ingat kalau dua-duanya numerik normal, satunya numerik tidak normal, maka dianggap numerik dengan kategori. Kalau itu ujinya komparatif, kesimpulannya masih dianggap numerik, ya kan? Sehingga kita masih pakai analisis parametrik. Kita masih menggunakan analisis parametrik. Sehingga yang kita lakukan adalah analyze, compare mean, independent. Yang dianalisis adalah selisih kelompok 1 dan kelompok 2. Option tidak ada yang kita ubah, bootstrap tidak ada yang kita ubah, kita oke. Jadi kita membandingkan antara 5,67 dengan 10,33. Ini signifikan berbeda kan? Level testnya mungkin ya di atas 0,05. Sehingga yang dibaca dari independent testnya adalah yang di atas. Ternyata kesimpulannya di sini P-nya 0,025. Ya, lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya kalau lebih kecil dari 0,05 ada perbedaan di antara dua kelompok. Yang lebih baik yang mana? Yang selisihnya lebih besar. Berarti kelompok 2 lebih baik dari kelompok 1. Maka kemudian ini sesuai dengan hipotesis yang Anda buat di proposal atau sebelum penelitian dilakukan, sehingga Anda dalam laporannya nanti tidak melaporkan yang ini, ya, karena di sini nggak ada beda. Yang Anda laporkan yang ini. Ada perbedaan di antara dua kelompok ini, ya, di mana kelompok 2 peningkatan kemampuan fungsionalnya lebih tinggi daripada kelompok 1. Ya, berarti hanya diterima. Ini tidak kita lakukan. Ya, maka penelitian Anda bisa dikatakan sukses. Hipotesis yang Anda kembangkan ini semua diterima, terbukti. Nah, ini boleh dilakukan seperti ini ya. Tapi kalau awalnya ini sudah berbeda, yang ini nggak boleh dilakukan langsung di sini. Jadi yang diuji adalah selisih. Tapi kalau ini nggak ada beda di awalnya, di pretestnya nggak ada beda, Anda boleh memilih ini boleh, ini boleh. Tapi kalau awalnya ini ada perbedaan, dua kelompok ini ada perbedaan, P-nya lebih kecil dari 0,05, maka ini nggak boleh langsung di sini. Ya, jadi Anda menguji selisihnya.
salah Anda, karena bisa saja dibantah ini memang lebih baik. Sejak sebelum perlakuan pun kelompok ini memang lebih baik dari kelompok ini. Kok setelah perlakuan ini lebih baik dari sini? Maka kemudian bukan karena perlakuan, tapi sejak awal memang ini lebih baik. Tapi kalau yang langsung di sini, yang dianalisis kan selisihnya, peningkatannya, ya peningkatannya. Jadi nggak peduli di sini sama atau tidak sama, nggak peduli. Ya, karena yang diukur, yang dibandingkan itu adalah peningkatan. Nah, bisa saja terjadi Anda menganalisis di sini, itu di sini meningkat, ada perbedaan yang signifikan. Di sini tidak ada perbedaan yang signifikan, meningkat tapi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi B-nya di sini lebih besar dari 0,05. Maka Anda nggak perlu melakukan analisis hipotesis yang ketiga, karena sudah jelas di sini bisa meningkatkan, di sini tidak meningkatkan. Sudah jelas ini lebih baik dari ini. Nggak perlu Anda melakukan. Atau yang ketiga kemungkinannya adalah di sini tidak meningkatkan, di sini juga tidak meningkatkan. Maka Anda tidak perlu menguji hipotesis yang ketiga. Kenapa? Karena sama-sama buruknya kok. Mau diuji mana yang lebih baik. Ya, ini kan mau menguji mana yang lebih baik. Jadi logika berpikir seperti itu juga harus ada. Ada pertanyaan? Nah, kita baru ini ya, sama ini. Umpama uji normalitas datanya ternyata semuanya tidak normal. Ya, uji normalitas datanya semuanya tidak normal, sehingga kita tidak bisa melakukan uji parametrik. Seperti tadi, kita harus melakukan uji non parametrik, yaitu pakai Wilcoxon untuk berpasangan dua kelompok, ya, datanya kategorik atau numerik tapi tidak berdistribusi normal, atau Mann-Whitney kalau dia tidak berpasangan dua kelompok. Nah, bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukan uji Wilcoxon berarti prosedurnya mirip dengan uji T berpasangan. Mirip gimana Pak? Yang tidak diuji di non-aktifan. Jadi kita menguji kelompok satu dulu. Kita pakai Wilcoxon, analyze non parametrik ya. Kasih dialog to related sample. Nah, Wilcoxon sudah tercetak.
Yang kita uji adalah pretest dan post test pada kelompok 1. Ini pada kelompok 1 otomatis ya, karena kelompok 2 kita non aktif kan. Exact tidak ada yang kita rubah, option nggak ada yang kita rubah. Ini pada deskriptifnya ya boleh yang kausal. Oke. Maka hasilnya seperti ini. N parametric test atau non parametric test. Deskriptifnya ini rata-rata ya. Pada kelompok 1 PI pre-nya 73, PI post-nya 78 tadi sudah data di atas sudah ada. Terus kemudian yang dibaca cukup ini saja. Ya, P-nya 0,03. Lebih singkat ya, hanya seperti itu aja. P-nya 0,05. Berarti diuji pakai Wilcoxon ini juga signifikannya 0,0. Terus kemudian pada kelompok 2 kita lakukan cara yang sama pada kelompok 2, analyze non-parametric legacy dialog to related sample. Wilcoxon yang kita uji BI pre dan BI post pada kelompok 2. Oke. Hasilnya 0,001. Signifikan juga. Jadi SPSS itu Anda kasih angka berapapun dia akan menghitung ya. Dia tidak memberi peringatan loh, datamu itu normal semua, kenapa kamu uji pakai Wilcoxon? Enggak ada seperti itu ya. Dia yang manut aja, disuruh ini yang manut aja. Padahal kan datanya tadi normal semua ya. Ini kan umpamanya tidak normal, kita pakai Wilcoxon ya, tetap dia mau menghitung. Berarti boleh Pak kita pakai Wilcoxon atau pakai PRT test, itu kita tampilkan dua-duanya misalnya. Dilakukan analisis dengan PRT test ketemu P 0,03. Dilakukan dengan Wilcoxon ketemu P 0,00 berapa tadi? 0,05. Anda tulis dua-duanya seperti itu boleh? Nggak boleh. Pada kelompok 2 dilakukan uji dengan PRT test didapatkan P 0,00 yang diuji dengan Wilcoxon didapatkan P 0,001. Berarti ada perbedaan sebelum dan setelah perlakuan. Gak boleh Anda tulis dua-duanya. Anda harus tulis salah satu yang benar. Yang benar yang mana kalau ini tadi yang pakai PRT test? Karena datanya normal. Wilcoxon itu tadi saya hanya mengatakan umpama kalau ininya tidak normal. Ya. Dia harus dipilih salah satu. Tidak boleh Pak, supaya lebih menyangatkan gitu Pak. Dianalisis ini ya terbukti, dianalisis pakai ini ya terbukti. Maka kesimpulannya kan makin menyangatkan Pak. Makin yakin. Enggak boleh. Harus satu yang benar. Sedangkan kemudian kalau kita menguji
tidak berpasangan dua kelompok pakainya main with me. Bagaimana cara melakukan main with me? Yaitu analyze. Ini kita aktifkan semuanya. Select cases, kita aktifkan semua. All cases. Nah, kemudian semuanya aktif. Kita melakukan uji main with me. Caranya adalah analyze non parametric kasih dialog to independent samples. Jadi ini juga tetap independen ya, independent sampel ya. Dua independent sampel. Nah, kemudian main with me sudah berjalan. Yang mau kita uji ini semua sekaligus ya, termasuk juga selisihnya mau kita uji. Itu kelompok 1 dan kelompok 2. Pakai main ini exact tidak ada yang perlu kita buat, option juga, optionnya deskriptif dulu. Kemudian main ini. Maka kemudian ini deskriptifnya, kelompoknya kalau di sini. Tapi ada yang kita ulang ya. Ada kelompok ini. Nah, kita ulang berarti kita hapus di sini. Parametric kasih dialog to independent sampel. Ini tidak ada itu hasilnya, ada kelompok. Oke, tidak apa-apa. Jadi ini yang kelompok ini kita update ya. P3-nya seperti ini, P4 seperti ini. Deskriptifnya ini semuanya ya, semuanya tidak per kelompok, sehingga ini kita update aja ini 30, padahal kan harusnya 15 tiap kelompok. Ini kita update aja deskriptifnya. Yang kita baca di sini, jadi pada saat pre-nya ya, kita baca 0,721. Kalau pakai ini tadi independent test 0,776. Kalau pakai main ini 0,721. Hampir sama tuh Pak. Ya, mirip-mirip. Terus di sini 0,157. 0,157. Kemudian kalau yang di sini P-nya 0,19. 0,19. Ya. Nah ini mirip lagi Pak. Pakai independent test atau pakai main display mirip. Ya. Mirip, tapi itu tadi ya, yang Anda pakai ya salah satu saja yang benar, yang alur berpikirnya benar. Oke.
pertanyaan, kita membahas yang ini dan membahas yang ini. Nah, sekarang kita akan membahas yang di sini. Misalnya kita punya data seperti ini, ya. Diukurnya itu 3 kali, ya. BI pre, BI post, dan BI follow up. Ya. Ini ukur lagi di sini. Pre, post, follow up. Ini juga begitu. Pre, post, follow up. Ini berarti 4, 5, 6. Nah, supaya ini lebih mudah, kita kopikan saja ya. Kita copy 8 dari sini. Terus kita copy 7 dari sini. Pokoknya saya gitu ya. Pokoknya ada datanya. Sehingga kita punya data seperti ini. Terus juga ini kita copy ini. Tidak masalah ya, pokoknya ada datanya. Jadi diukur 3 kali. Selain diukur 3 kali, ini kelompoknya juga 3. Ya, ini ada 3 kelompok. 15 juga, berarti sampai 45 kelompok. Nanti di sini nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini supaya ada datanya, kita kopikan saya gitu ya. Kenapa nggak di copy paste langsung saja Pak, ini ke sini. Nah, nanti kalau di copy paste ini langsung copy ke sini, nanti ini sama persis dengan ini. Nah, ini kita acak. Nah, lebih kira-kira hapus. Nah, ini kata seperti ini. Berarti di sini namanya BI follow up. Versi. Serius, soal serius. Ya, sebenarnya kita lihat. Ini tidak ya. Nah, kita punya data seperti ini. Sehingga hipotesisnya itu mestinya itu nanti yang ketiga adalah seperti ini.
O7, IP3, O8, O9. Terus hipotesis keempatnya itu menguji di sini. Dan menguji ini. Bisa juga menguji selisihnya di sini. Misalnya di sini O10, O11, O12. Bisa di sini. Ya, berarti hipotesisnya bisa banyak ya. Nah, yang pertama, kedua, ketiga, kita menggunakan uji untuk hipotesis 1, 2, dan 3. Berarti kita datanya numerik, komparatif, berpasangan karena dia pada subjek yang sama ya, yaitu pre, post, follow up itu pada subjek yang sama. Berarti berpasangan lebih dari 2 kelompok ya, 3 dalam hal ini 3. Maka kalau dia numerik berdistribusi normal semua, baik data BI di pre, di post maupun di follow up normal semua, pakainya repeated ANOVA untuk uji hipotesis 1, 2, dan 3. Pakai repeated ANOVA. Nah, caranya gimana untuk melakukan uji repeated ANOVA? Maka kemudian kita aktifkan kelompok 1 dulu untuk uji hipotesis 1 ya, yang kita uji hanya kelompok 1 yaitu F kelompok 1. Maka kelompok 2 dan kelompok 3-nya dicoret seperti itu. Terus kemudian kita uji analyze repeated measure ANOVA itu adanya di general linear model ya, di bawah Combine itu general linear model itu ada repeated measure. Kita klik, muncul menu seperti ini. Faktor 1 kita ganti waktu. Kenapa ganti waktu? Karena ini mengukur pre, post, dan follow up. Itu adalah waktu ya. Waktu pengukuran pre, waktu pengukuran. Sebetulnya dinamai apa saja boleh di sini. Tapi yang disarankan adalah ini mengukur waktu yang berbeda sehingga dinamai waktu. Number of levelnya 3 yaitu pre, post, dan follow up. Measure name boleh diisi, boleh dikosongi. Ya, misalnya mau diisi, itu kartel indeks itu mengukur apa toh? Fungsional. Ya, tuliskan fungsional. Nggak diisi juga nggak mau. Ya, kemudian juga. Nah ini. Jadi 3 level tadi itu bicara masalah fungsional. Kalau fungsionalnya tidak diisi ya sudah, di sini nggak ada tulisan fungsional. Tapi tetap bisa dianalisis. Nah, yang mau dianalisis itu apa toh? Ini loh, BI pre, BI post, dan BI follow up. Nah, urutan ini nggak boleh salah. Ya, misalnya jadi BI pre, BI follow up, BI post, nah ini nggak boleh, harus urut. Ini 1, 2, 3 itu harus urut. Jadi pre, post, dan follow up. Terus
kemudian di sininya ini banyak, tapi banyak yang nggak kita pakai ya, seperti ini kontinu aja, kontrasnya juga kontinu, plotnya ini kontinu, postopnya ini juga kontinu ya. Nah di sini yang kita isi estimated vertical mean, yaitu dari sisi waktu kita pindah ke kanan, kemudian kita klik compare mean effect, kita pakai control continue, save nya tidak ada juga yang kita perbaiki, continue, optionnya mungkin bisa dimunculkan data deskriptif dan homogenitas data, continue, kemudian nah, di sini apa yang kita baca? Yang dibandingkan di sini adalah BI pre, BI post, sama BI follow up ya. Dimana BI pre-nya itu rata-rata 73, BI post-nya 78, BI follow up-nya 81. Maka yang dibaca itu adalah mau pretestnya dulu. Mau pretest ini juga sama seperti uji normalitas ataupun uji homogenitas dengan Levin. Ya, ini menguji sphericity. Sphericity itu kalau spheris itu yang ngumpul, homogen. Ya, tapi istilahnya spheris ya, karena 3 variabel sehingga kemudian dia menciptakan gambaran sebaran data itu yang 3 dimensi karena 3 variabel, sehingga istilahnya bukan homogen tapi spheris, datanya spheris. Tapi sebetulnya itu mirip ya dengan normalitas atau homogenitas. Dikatakan spheris itu apabila P-nya lebih dari 0,05. Nah ini juga lebih dari 0,05, berarti dikatakan spheris atau bisa juga dikatakan homogen. Maka kemudian yang dibaca adalah pada waktu ini spheris, maka yang dibaca adalah sphericity assume yang atas di sini. Tapi kalau di sini itu tidak spheris, itu kurang dari 0,05, yang dibaca adalah yang nomor 2 ini, greenhouse gas. Nah ini ternyata P-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi interaksi di antara ini itu P-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga artinya ada perbedaan ya, dari interaksi pre, post, dan follow up itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah, ada perbedaan ini itu artinya meningkat atau menurun. Maka kemudian kita lihat minyak. Oh 73 kemudian menjadi 78, kemudian menjadi 81. Semakin meningkat terus, dan itu signifikan. Kemudian untuk mencari detailnya, maka kemudian yang disebut dengan pairwise di sini. Kalau pre dengan post ada perbedaan nggak? Oh ada.
karena P-nya 0,01, lebih kecil dari 0,05. 1 dengan 3 ada perbedaan enggak? Ada, karena P-nya 0,032, lebih kecil dari 0,05. 2 terhadap 3 enggak ada beda, P-nya 1,0. Jadi kalau didetailkan dari sini ke sini meningkat signifikan, dari 1 ke 3 juga meningkat signifikan, tapi dari 2 ke 3 itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Tapi secara umum itu selalu dikatakan meningkat, karena ini P-nya, interaksi di antara pre, post, dan follow up itu signifikan, lebih kecil dari 0,05. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Kalau ini Pak, 2 dengan 1 ya sama dengan 1 dengan 2. 2 dengan 3, jadi tadi 2 dengan 3 sudah. Belum 2 dengan 3. Ini baru 1, 2, 1, 3. Ini 2, 3-nya dibaca di sini. Kalau 31 ya sama dengan 1, 3. Ini sama. Oke, itu untuk kelompok 1. Kesimpulannya seperti itu. Nomor 2, caranya sama ya. Data, select cases, F-nya diganti 2, continue, oke. Maka kemudian kita lakukan analyze, general linear model, repeated measure. Ini sudah tidak kita ubah lagi, divide. Ini juga sudah tidak kita ubah lagi. Ini juga sudah tidak kita ubah lagi. Langsung oke berarti. Pada kelompok 2, 74 menjadi 84 menjadi 81. Ya. Jadi pre-post mungkin meningkat, tapi post atau follow up ini menurun. Verisitasnya lebih kecil dari 0,05, sehingga nanti yang kita baca adalah yang greenhouse effect di sini. Oh, ternyata masih signifikan interaksi pre-post dan follow up pada kelompok 2. Maka kemudian pairwise-nya 1 dan 2 signifikan meningkat, 1 dan 3 juga masih meningkat ya, 0,03 masih bawah 0,05. 2 dan 3 jelas tidak meningkat. Jadi kesimpulan kelompok 2 mirip kelompok 1, walaupun angka min-nya berbeda, tapi kesimpulannya mirip kelompok 1. Terus kemudian hal yang sama kita lakukan pada kelompok 3. Data, select cases, F, kelompok 3. Continue, oke. Maka yang aktif hanya kelompok 3. Kita lakukan analyze, general linear model, repeated measure. Ini tetap aja seperti ini juga tetap seperti ini, langsung. Mau pretestnya tidak spherics, berarti yang dibaca adalah greenhouse effect. Di sini 0,075 lebih besar dari 0,05, berarti interaksi pre, post, dan follow up itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau seperti ini, pair base-nya kita lihat seperti ini. 1 dan 2 ada perbedaan, 1 dan 3 enggak ada perbedaan,
2 dan 3 juga nggak ada perbedaan ya. Jadi dari 72 menjadi 79 ada perbedaan. 72 ke 79 di sini nggak ada perbedaan. 79 ke 79 nggak ada perbedaan. Jadi kelompok 3 ini yang paling tidak bagus. Di interaksi pre-post dan follow up-nya nggak ada perbedaan. Kita baca greenhouse geser. Kenapa yang kita baca yang ini? Karena di sini tidak steril. Apabila kemudian datanya tidak normal sehingga analisisnya pakai non parametrik yaitu treatment atau datanya kategorik ya atau numerik tapi tidak normal, maka kemudian pakai treatment. Bagaimana kita melakukan analisis dengan treatment? Ini kelompok 3 ya, yang aktif. Analyze non parametric legacy dialog K dependent sample atau K related sample. Nah, di sini sudah treatment yang terjengkal, tapi juga bisa handle, bisa juga pakai kohan ya, ini boleh dijengkal semua. Tapi misalnya kita pakai treatment aja. Yang kita analisis adalah BI pre, BI post, BI follow up pada kelompok 3 ya ini, pada kelompok 3. Ya, karena yang aktif di sini hanya kelompok 3. Eksaknya tidak ada yang perlu kita rubah, statistiknya mungkin deskriptifnya kita central dan oke. Maka kemudian deskriptifnya seperti ini, sama dengan ini tadi ya deskriptifnya. Maka kemudian yang kita baca hanya di sini 0,001 pada kelompok 3. Pak, kok beda dengan memakai repeated measure ANOVA Pak ya? Tadi repeated measure ANOVA itu yang kita baca yang ini 0,075, enggak signifikan. Tapi begitu kita pakai treatment itu pada kelompok 3 interaksi pre, post dan follow up-nya itu signifikan. Jadi dari 72, 79, 79 itu signifikan. Nah sebetulnya yang signifikan itu yang mana ya? Interaksi pre, post atau pre follow up atau post ke follow up. Bagaimana kita menampilkan pairwise-nya kalau ini ujinya non parametrik dengan treatment? Nah, kemudian caranya adalah analyze non parametrik. Kita tidak legacy dialog ke related sample ya, tapi kita langsung ke di sini related sample. Muncul menu di sini, objektifnya kita klik customize, fieldnya kita BI pre, BI post, BI follow up. Terus kemudian settingnya customize kita klik, kemudian kita klik treatment, kemudian all parameter, kemudian kita klik run. Maka ketemuan data seperti ini. Signifikansinya ini sama dengan di sini.
karena sama-sama ini pakai treatment 0,001 ini juga 0,01. Tapi kemudian pair base-nya ini bisa kita munculkan, yaitu dengan cara kita klik di sini 2 kali. Pada waktu diklik 2 kali, kemudian kita klik pair base. Nah, ini kemudian akan kelihatan BI pre dengan BI follow up signifikan, BI pre dengan BI post signifikan, BI follow up dengan BI post yang tidak signifikan. Ini baru kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 lakukan dengan cara yang sama. Misalnya kelompok 2, data, select cases, if, kelompok 2 ya. Oke. Maka yang aktif adalah kelompok 2, kelompok 1 dan 3-nya diselect. Kemudian di sini analyze non parametric. Pak, daripada 2 kali kerja k related sample, nanti juga dicari related sample, udah sekali ini aja, sekali saja Pak, langsung related sample, customize, pre post follow up, settingnya treatment, on pair base. Langsung datanya di sini 0,00. Data yang di sini tidak ditawarkan. Kemudian untuk pair base-nya klik 2 kali, pair base comparison, BI pre dengan BI follow up signifikan, BI pre dengan BI post signifikan, follow up dengan BI post tidak signifikan. Secara umum, secara general signifikan. Ya, ada perbedaan antara BI pre, BI post dan follow up. Yang kelompok 1 sama seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah membandingkan 3 kelompok. Ya, ini pakai kruskal balik. Tiga kelompok, ya, tidak berpasangan. Datanya misalnya numerik, tapi tidak berdistribusi normal. Sehingga kemudian kita pakai non parametrik kruskal balik. Caranya seperti apa melakukannya? Kita aktifkan semua datanya, select cases, all cases kita klik, sehingga semua data aktif. Kemudian kita lakukan analyze. Kita mau melakukan apa tadi? Kruskal balik. Jadi non parametrik. Validasi dialog. Car independent. Nah, kruskal balik sudah tercentang di sini. Apa saja yang mau kita bandingkan? Semuanya Pak ini. BI pre, BI post, BI follow up, BI selisih. Selisihnya belum kita hitung. Selisihnya belum kita hitung. Nah ini masih kosong selisih. Berarti BI pre, BI post, BI follow up. Kemudian ini kelompok. Define range, kelompoknya 3 ya, berarti minimal adalah 1, maksimal adalah 3. Continue. Exactnya nggak ada yang kita perbaiki, optionnya deskriptif kita centang, terus kalau balik sudah tercentang, kemudian kita klik. Maka kemudian datanya adalah seperti ini.
pada saat pretest ketiga kelompok ini nggak ada bedanya karena B-nya lebih dari 0,05. Pada saat post juga nggak ada beda. Pada saat follow up juga nggak ada beda. Nah, kalau Anda mau mencari pairwise-nya juga, sebetulnya pada saat pre itu satu kelompok 1 dengan kelompok 2 itu beda enggak, 1 dengan kelompok 3 beda enggak, 2 dengan 3 beda enggak. Kita mau mencari pairwise-nya, maka caranya adalah analyze non parametric independent sample. Objektifnya kita klik customize, fieldnya kita klik pre, post, follow up, kelompok. Settingnya customize test kita klik, terus kalau balis kita centang, all pairwise kita aktifkan, kemudian maka akan ada data seperti ini. Ini sama ya, sama persis 857, 308, 47 ya. Nah, pairwise-nya kita klik 2 kali. Tapi kalau di sini itu tidak ada perbedaan, P-nya lebih besar dari 0,05, maka menu pairwise-nya tidak muncul. Nggak ada bedanya 3 kelompok ini, ya sudah, nggak di pairwise, nggak ada bedanya. Tapi kalau ini lebih kecil dari 0,05, maka kemudian di sini akan muncul menu pairwise-nya. Ini pada pretest ya, seperti ini dan seperti ini. Ini pada post test. Ini pada follow up. Tiga-tiganya nggak muncul pairwise ya, karena ininya lebih besar dari 0,1. Nah, itu cara menggunakan Kruskal analysis dengan menggunakan SPS. Jadi ini tadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana melakukan analisis ini semua. Berarti sudah semua. Tinggal uji korelasi. Nah, uji korelasi itu simpel ya. Jadi hari ini kita selesaikan untuk analisis statistik ya. Tapi minggu depan kita kembali ke metodologi penelitian. Nah, untuk uji korelasi itu adalah menghubungkan variabel, bukan menghubungkan ya, interaksi antar variabel kita sebut itu hubungan. Hubungan itu bisa komparatif, bisa korelasi. Nah, jangan salah ya, jangan menerjemahkan korelasi dengan hubungan, karena hubungan itu bisa komparasi, bisa korelasi. Jadi korelasi itu mengkorelasikan dua variabel atau lebih ya. Variabel yang kita korelasikan itu bisa antara variabel
numerik dengan numerik, bisa numerik dengan kategori, bisa kategori dengan kategori. Masih ingat materi langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga itu Anda harus, kalau numerik dengan numerik ketemunya numerik, berarti dia nanti pakainya parametrik ya. Kalau parametrik itu untuk uji korelasi adalah Pearson ya. Tuh, Pearson product. Kalau numerik dengan kategori, maka kemudian jadinya kategori ini non parametrik, pakainya adalah Pearson. Kategori dengan kategori ya, kategori kemudian dia pakainya juga non parametrik. Pak, kalau di sini numerik tapi tidak normal, numerik tidak normal dianggap kategori ya. Numerik tidak normal dengan numerik berarti di sininya kategori, pakai non parametrik. Rumusnya seperti itu. Nah, contoh numerik dengan numerik, misalnya Anda mengkorelasikan antara umur dengan naiknya tekanan darah. Apakah ada korelasi antara umur dan naiknya tekanan darah? Oh iya Pak, semakin bertambah umur tekanan darah itu semakin meningkat ya, ada korelasi antara numerik dengan kategori. Misalnya umur dengan kekuatan otot. Kekuatan otot mengukurnya pakai MMT. MMT itu adalah ordinal. Oh iya Pak, semakin bertambah umur kekuatan semakin meningkat. Tapi setelah umur 40 tahun semakin bertambah umur kekuatan akan semakin menurun. Nah, misalnya begitu. Atau kategori dengan kategori ya, menghubungkan antara, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kekuatan otot yang diukur dengan MMT ya. Jenis kelamin itu nominal, kekuatan otot ordinal, kategori dengan kategori ya. Nah, kalau kita menguji korelasi, sebetulnya kita mencari apa sih? Maka yang dicari itu adalah sama seperti ini tadi ya. Kita mencari P. Jadi yang pertama dicari itu adalah nilai P-nya. Sama, nanti kalau P-nya kurang dari 0,05 berarti ada korelasi. Kalau P-nya kurang dari 0,05 ada korelasi. Kalau lebih dari 0,05 tidak ada korelasi. Nah, yang kedua yang ingin dicari adalah nilai koefisien korelasi atau R, di mana R itu rentangnya adalah 0 sampai 1, tapi bisa juga 0 sampai min 1. Di mana 0 itu artinya tidak ada korelasi, 1 itu korelasi sempurna ya.
Kalau kita punya garis X dan garis Y, ini ya, maka yang disebut dengan korelasi satu itu bisa seperti ini. Ini korelasi plus satu ya, korelasi satu. Artinya kalau X-nya itu bertambah satu, Y-nya juga bertambah satu. Di sini bertambah dua, di sini juga dua. Nah ini korelasi satu. Ini juga begitu. Di sini X-nya berkurang satu, di sini Y-nya berkurang satu. Ini berkurang dua, ini juga berkurang dua. R sama dengan satu. Bisa juga korelasi itu seperti ini. Ini berapa ini? R sama dengan apa? Ini juga korelasi sempurna ini. Kalau di sini bertambah satu, di sini berkurang satu. Kalau di sini bertambah dua, di sini berkurang dua. Berapa ini tadi? Satu juga, tapi main. Ya, karena berlawanan. Di sini naik satu, di sini turun satu. Ini juga betul. Di sini turun satu, di sini turun satu. Ini ya, yang ini ya. Di sini turun satu, di sini naik satu. R sama dengan satu. Apakah setiap R sama dengan satu harus melintasi koordinat 0,0? Tidak. Tidak. Karena yang di sini pun R sama dengan satu ini. Pokoknya sejajar dengan R sama dengan satu yang melintasi 0,0 ini, maka ini sama. R sama dengan satu. Atau mungkin di sini, garisnya di sini, ini juga R sama dengan satu. Jadi koefisien korelasi itu atau kekuatannya, ini kekuatan korelasi. Kekuatan korelasi itu antangnya 0 sampai 1. 0 itu tidak ada korelasi, 1 korelasinya sangat kuat. Kalau 0,5 korelasinya sudah, 0,7 sudah dikatakan korelasinya baik. Terus kemudian yang ketiga, apa yang mau kita ketahui lagi, yaitu arahnya. Nah, arahnya negatif kan atau arahnya positif. Kalau arahnya positif itu variabel 1 naik, variabel 2 juga naik. Variabel 1 turun, variabel 2 juga turun. Itu korelasinya positif. Tapi kalau variabel 1 naik, variabel 2 turun, ini korelasinya negatif. Misalnya umur dengan kadar Hb misalnya. Semakin bertambah umur, maka kadar Hb semakin turun. Nah itu korelasinya negatif. Tapi umur dengan tekanan darah korelasinya positif. Semakin bertambah umur, semakin meningkat tekanan darah. Jadi yang dicari itu 3. Apakah signifikan? Berapa kekuatan korelasinya? Dan arahnya kemana? Positif kan atau negatif? Nah, itu yang dicari. Nah, bagaimana cara melakukan korelasi dengan SPSS? Yaitu ini tadi ya, pakai Pearson atau Spearman tadi. Nah, Pearson atau
atau sperma. Nah ini ya, yang bisa kita korelasikan ya. Tapi misalnya saja BI pre dan BI post ini coba kita korelasikan. Nah, pokoknya ada data kita korelasikan gitu ya. Datanya nggak benar nih. Di SPSS itu dikasih data apapun ya akan dianalisis. Nah ini datanya nggak benar. Analyze, correlate, kita pakai bivariat. Nah di sini akan muncul Pearson, Kendall atau Spearman. Kita yang memutuskan memilih di sini. Kalau datanya numerik dengan numerik normal semua, pakainya ya Pearson. Kalau dia numerik dan kategorik ya, maka pakainya Spearman atau Kendall. Kalau dia numerik normal dengan numerik tidak normal, pakainya Kendall atau Spearman. Ya karena ini tadi non parametrik. Misalnya BI pre kita korelasikan dengan BI post. Ini pakainya Pearson atau normal, numerik dan normal. Lalu coba kita centang semuanya. Option, min dan standar deviasi kita tentukan. Misalnya nggak ada yang kita rubah, bootstrap nggak ada yang kita rubah. Tesnya apakah one tail atau two tail? One tail itu kalau kita satu arah, ya sudah yakin bahwa kelompok A lebih baik dari kelompok B, atau sudah yakin bahwa post test lebih baik dari pre-test misalnya, maka itu one tail. Tapi kalau kemudian kita tidak yakin mana yang lebih baik atau mana yang mempengaruhi yang tidak dipengaruhi untuk korelasi ya, maka kita netralnya pakai two tail saja. Dan kita oke. Nah ini yang parametrik ya, pakai Pearson korelasi. Kemudian yang ini yang non parametrik itu pakainya Kendall sama Spearman. Pak, mana yang benar Pak? Apa dipakai semuanya? Ya pilih satu yang sesuai dengan aturan ya. Misalnya ini pakai Pearson korelasi, maka kita akan lihat P-nya di sini. Oh, lebih kecil dari 0,05, berarti signifikan, ada korelasi ya, ada korelasi. Terus kemudian di sini yang berikutnya kita lihat adalah di sini adalah koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi 0,844 plus ya, plus 0,84. Nah artinya kelompok 1 meningkat, kelompok 2 juga meningkat. Atau di sini pre-nya itu meningkat, postnya juga meningkat. Ya.
hubungannya kekuatannya 0,844 positif signifikan. Jadi ini cara melakukan dan cara membacanya ya. Kalau datanya nggak logis kita ngomongin karena datanya salah, masa menghubungkan antara pemeriksaan pre dan pemeriksaan post ya. Terus kemudian kalau pakai Spearman ini juga sama. Nanti yang dibaca itu adalah signifikansinya, kemudian kekuatan korelasinya ini 0,7 positif juga. Kemudian pakai Spearman, pakai kendal tahu seperti ini Pak, pakai Spearman agak berbeda tapi mirip 0,719 dengan 0,820, di sini 0,00 mirip. Pakai Pearson juga mirip. Ya, di sini 0,00 0,844. Kalau mirip gini boleh ditampilkan semua Pak, atau pilih salah satu secara bebas, nggak boleh ya. Yang dipilih hanya satu yang paling benar. Tapi kalau kendal tahu sama Spearman ini boleh milih, karena sama-sama non parametriknya. Ya, jadi pakai Spearman, kemudian juga pakai kendal ya. Oke, sehingga kemudian ini semua sudah kita bahas. Untuk korelasi sederhana sekali hanya seperti itu. Ya. Tapi untuk korelasi yang dicari itu 3 hal. Tapi kalau untuk yang ini tadi yang dicari itu hanya nilai P sama deskriptifnya. Untuk korelasi itu deskriptifnya bisa juga dimunculkan, tapi tidak penting ya. Yang penting itu tadi 3 hal itu tadi. Tapi kalau ini yang dilihat adalah P-nya dan kemudian deskriptifnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Bagian yang cari pairwise di crystal wise itu apa Pak ya? Buat settingan di customize Crystal Wallis. yang kayak crystal wise buat cari pairwise. Ya. Jadi kita melakukan analyze non parametric independent sample. Nah, kita riset mulai objektifnya ya, customize, analyze, kita klik, kemudian fieldnya ini yang mau kita pairwise kan, yaitu ini berdasarkan kelompok. Terus kemudian setting, kita klik customize text, kemudian kita centang tulis all values, kemudian run. Nah seperti ini munculnya. Terus kemudian kalau ini lebih besar dari 0,05, pairwise-nya nanti nggak muncul ya, tapi bisa kita cek ya, klik 2 kali, terus kemudian di sini nah nggak muncul pairwise-nya karena di sini nggak ada 3. Kalau ada 3 baru dia muncul. Yang nomor 2 dan ini yang nomor ini harus ditutup ya supaya kemudian ininya aktif. Kalau belum ditutup maka ini masih abu-abu seperti ini. Kalau ini ditutup, kemudian ini
Begitu juga kalau kita melakukan pairwise untuk treatment, sama, caranya sama. Objektifnya customize, fieldnya berarti 3 kali pengukuran ya, BI pre, BI post, BI follow up. Kemudian setting, customize, treatment, all pairwise. Nah, kalau ini ada beda begini, maka kemudian di pairwise ini muncul. Ya. Tapi kalau di sini nggak ada beda, nggak muncul. Ini treatment ya. Untuk uji berpasangan, rate post. Oke, seperti itu. Jangan lupa itu dipelajari. Kita nanti pertemuan terakhir sebelum minggu tenang itu adalah ujian praktek. Ujian praktek nanti fokusnya pada uji statistik inferensial. Fokusnya nanti untuk hasil K3 nanti fokusnya di ini aja, ini sama ini, 3 ini aja. Yang itu measure, treatment sama one ANOVA fiskalis tidak usah. Ya, dari kelompok ini tidak usah. Nanti ujiannya mirip dengan ujian praktek mid semester kemarin ya. Ada data, Anda pindahkan ke SPSS, kemudian Anda lakukan analisis sesuai permintaan. Saya kira seperti itu. Ya. Minggu depan kita kembali ke metodologi penelitian, analisis statistiknya sudah selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.